Setelah menemui sang kakek untuk berpamitan, Si Hao pergi untuk bertemu kembali dengan batu pemobokan surgawi. Sebelum Si Hao pergi ke alam rahasia, dulunya Si Hao dan batu pemobokan surgawi telah sepakat bertemu di sebuah tempat. Anggaplah sebuah hutan. Ketika Si Hao sampai di sana, batu pemobokan surgawi menyerang. Ini hanyalah kesalahpahaman, batu pemobokan surgawi mengira ada yang memasuki wilayahnya tanpa izin. Saat mengetahui yang datang adalah Si Hao, mereka tetap berkelahi tapi sambil bercanda. Si Hao lalu menanyakan tentang keberadaan burung phoenix perak. Batu pemobokan surgawi tidak mau menjawab pertanyaan Si Hao. Ia masih terlihat kesal ketika mengingat burung phoenix perak. Karena batu pemobokan surgawi tidak menjawab, kupu-kupu kaisar mengirimkan indera surgawinya pada Si Hao. Ini berisi tentang burung phoenix perak yang telah bangun dari tidurnya dan berubah menjadi wanita cantik, kemudian memukuli batu pemobokan surgawi tanpa alasan, lalu setelah itu menghilang. Sebenarnya kemarahan phoenix perak bukan tanpa alasan, hanya saja ia melampiaskan kesalahan pada batu pemobokan surgawi. Awal mula kekacauan ini terjadi ketika Si Hao mencabuti bulu-bulu perak burung phoenix. Batu pemobokan surgawi masih kesal, namun ia kembali memuji-muji Si Hao ketika melihat Si Hao membawa batu mandat surga. Ini adalah batu yang Si Hao rampas dari Yoiyo. Pada awalnya batu ini akan diberikan Si Hao pada kakeknya, namun kakeknya hanya menerima setengah. Setengahnya lagi dibawa Si Hao untuk diberikan ke batu pemobokan surgawi. Selain batu mandat surga, Si Hao juga memberikan batu asal yang Si Hao temukan di tambang abadi bersama Qi Daolin. Sebagai batu pemobokan surgawi bisa menyerap batu lain dan meningkatkan kekuatannya. Menyerap batu surgawi dan batu asal batu pemobokan surgawi akhirnya berevolusi. Nah, setelah itu Si Hao dan batu pemobokan surgawi serta kupu-kupu kaisar pergi ke Provinsi Xin. Singkat cerita, tibalah mereka di Provinsi Xin. Provinsi Xin bisa dibilang provinsi yang tertinggal. Kehidupan di provinsi ini seperti kehidupan primitif di pedalaman. Penamaan Provinsi Xin atau Provinsi Dosa berasal dari orang-orang hebat dari alam bawah yang diasingkan. Intinya itu orang-orang yang berasal dari alam bawah didiskriminasi di alam atas ini. Mereka diasingkan dan keturunannya disebut sebagai keturunan orang yang berdosa dan terkutuk. Kota Mulberry tempat Si Hao singgah kini ramai dengan orang-orang yang datang. Alasannya hanya satu, yaitu kompetisi 3.000 provinsi. Jadi, format kompetisi 3.000 provinsi ini hanya memperoleh satu wakil dari setiap provinsi. Orang-orang datang ke Provinsi Xin dan provinsi lemah lainnya karena menganggap persaingan di sini lemah. Jadi akan ada peluang besar bagi mereka daripada harus ikut di provinsi yang memiliki jenius terkenal. Nah, masalah yang terjadi di Provinsi Xin ini sangat mengganggu Si Hao. Karena para kultivator yang datang dari provinsi lain memperlakukan garis keturunan alam bawah dengan buruk, Si Hao menahan amarah karena ingin mengetahui situasi lebih lanjut. Setelah mencari tahu, Si Hao mendapatkan beberapa informasi. Di Provinsi Xin ini ada klan api dan negara batu. Nasib dua klan yang Si Hao ketahui ini berbeda. Klan api tetap eksis dan menjadi klan besar di Provinsi Xin, sedangkan untuk negara batu itu dimusnahkan. Leluhur negara batu dulunya sangat kuat sehingga beberapa klan besar alam atas bersekongkol melenyapkannya. Si Hao merasakan amarah dan pergi mencari sisa-sisa reruntuhan klan batunya. Memasuki reruntuhan klan batu, Si Hao melihat orang-orang yang tinggal di pinggiran reruntuhan ini. Mereka kemungkinan adalah keturunan klan batu, manusia biasa yang tanpa kultivasi. Si Hao berbicara pada seorang lelaki tua yang ada di sana. Keturunan pendosa dapat diketahui oleh altar batu. Kakek tua itu mengatakan kalau akan ada pola di dahi mereka ketika seorang keturunan pendosa menyentuhnya. Semakin kental darah pendosa, semakin terang nyala di dahi mereka. Segera setelah itu Si Hao berjalan menuju reruntuhan negara batu. Di altar batu yang dimaksud, Si Hao menyalurkan energi darahnya. Setelah tindakan Si Hao ini, sebuah simbol muncul di dahi Si Hao. Adegan ini membuat kehebohan besar, langit gemuruh, petir mengamuk, semua perhatian tertuju ke wilayah reruntuhan negara batu. Simbol darah yang dipicu Si Hao menembus langit. Orang lain menyebut kalau darah orang berdosa telah bangkit kembali, tapi bagi Si Hao, ini adalah kemuliaan. Nah, di sini aja guys, nextnya Si Hao akan pergi ke klan api untuk mencari gadis gendutnya. Ini saja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.